Geger, sidang pra-peradilan ditunda. Pagi anak Pak Cecep mendadak tinggalkan Cianjur. Setelah saya sindir kuli bangunan kita dua, mohon diperiksa yang namanya anak Pak Cecep. Sorenya kalian tahu nggak? Pak Cecep dan Peggy Setiawannya pergi kemana? Buru-buru meninggalkan Cianjur. Ya, mereka berdua berhenti di yang namanya tol Cipularang kilometer 88B, ya, Jalan Sukatani Sukajaya mengarah ke Purwakarta. Kalau kepolisian aja ya buat menetapkan Peggy Setiawan yang sekarang di penjara itu ada foto keluarga, kenapa Bapak Kepolisian Jabar juga tidak mengambil yang namanya Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep foto keluarga, ya kan, supaya adil. Ya, kemudian kalau ditetapkan yang satu kuli bangunan sekarang di penjara, kenapa kuli bangunan anak Pak Cecep nggak dipanggil supaya adil, ya kan? Kan pihak kepolisian ini kan dia bisa mengungkapkan suatu peristiwa tidak pidana kan berkat laporan bantuan dari masyarakat. Nah sekarang kita ini mencoba membantu pada pihak kepolisian agar mereka memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan yang selama ini netizen publik ya artinya mengarah ke Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Ya, saya mengatakan dari kemarin itu saya mengatakan begini, tujuan saya menyampaikan bahwa ada kecurigaan ya patut diduga atau disangka bahwa Peggy Peron ini juga artinya Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Nah ini juga akan salah satu tujuannya agar terciptanya ketertiban. Kenapa agar terciptanya ketertiban? Ya masa pihak kepolisian nggak tahu di media sosial itu sudah ramai, sudah panas dan lain sebagainya. Ya saya juga, kenapa saya kemarin ke Mabes Polri menyampaikan surat secara resmi itu? Karena saya menempatkan hati dan pikiran saya itu pada publik gitu. Jadi sehingga saya tahu apa sih yang diinginkan publik. Harusnya pihak kepolisian juga nangkap dong apa sih yang diinginkan publik. Yang diinginkan publik apa? Periksa, panggil Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Bahwa siapapun yang terlibat, tidak peduli, pasti kita tidak gas. Karena itu bagian komitmen dari kami untuk melakukan bersih-bersih. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait. Saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Sosok seorang wanita yang disebut bernama Widya kembali mengeluarkan pernyataan usai sidang pra-peradilan Peggy Setiawan soal penetapan tersangka kasus Vina Cirebon ditunda lantaran pihak Polda Jabar tidak hadir di PN Bandung. Dalam sebuah potongan video yang beredar luas di media sosial, TikTok dagelan politik, dan ia menyebutkan bahwa Peggy Setiawan anak Pak Cecep mendadak pergi meninggalkan Cianjur jelang sidang pra-peradilan tersebut. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kuli bangunan ditunda. Nah ada apa? Katanya dalam tayangan video tersebut dikutip Selasa 25 Juni 2024. Kemudian Widya mengatakan sebelumnya dirinya menyindir Polda Jabar yang menangkap seorang kuli bangunan yang bernama Peggy Setiawan dan mengambil bukti foto dari album keluarga. Kuli bangunan kan ada dua, sama-sama namanya Peggy Setiawan, satu anaknya Pak Cecep, satu lagi yang sekarang ditangkap dan dijadikan tersangka, katanya. Kenapa foto keluarga Peggy Setiawan yang ditangkap bisa diambil dan foto keluarga Peggy anak Pak Cecep tidak diambil? Sambungnya. Lebih lanjut Widya menuturkan, sehari sebelum diadakannya sidang pra-peradilan, pada sore harinya Pak Cecep dan anaknya yakni Peggy Setiawan pergi meninggalkan Cianjur dan mereka berhenti di rest area tol Cipularang kilometer 88 Jalan Sukatani Sukajaya menuju Purwakarta. Jadi buat kepolisian yang menetapkan Peggy Setiawan yang sekarang di penjara ditetapkan sebagai tersangka dengan bukti foto keluarga, kenapa polisi tak mengambil foto keluarga Peggy Setiawan anaknya Pak Cecep juga biar adil? Tuturnya, kalau kuli bangunan sekarang di penjara,
kenapa kuli bangunan anak Pak Cecep Peggy Setiawan Cianjur tidak dipanggil supaya adil, tandasnya. Namun demikian, pernyataan dari Widya ini belum dapat dibuktikan kebenarannya alias belum terkonfirmasi secara resmi. Tapi hal tersebut nyaris serupa dengan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi yang menemukan sederet kejanggalan pada sosok Peggy Setiawan Cianjur anak Pak Cecep. Sebelumnya diberitakan, Deddy Mulyadi bahkan sempat menyambangi kediaman Peggy di Cianjur yang ditayangkan di kanal YouTube pribadinya. Dalam perbincangan itu, Deddy mengungkapkan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah putra pertama dari pasangan Cecep dan Elis yang lahir dan besar di Cianjur. Peggy saat itu mengaku belum pernah ke Cirebon, tempat di mana kedua korban telah tewas dianiaya. Lantas Deddy meminta Peggy untuk memperlihatkan semua dokumen yang dimiliki dari akta kelahiran hingga ijazah sekolah. Saat dilihat dari akta kelahiran, tertulis bahwa Peggy Setiawan adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Namun, keluarga Peggy beralasan bahwa hal ini terjadi karena alasan teknis, sementara untuk ijazah semuanya sama. Hanya saja, untuk ijazah SMK, Peggy Setiawan belum memilikinya karena masih memiliki tunggakan ke sekolah yang harus segera dilunasi. Sementara itu, mengenai geng motor sendiri, Peggy mengaku bahwa dirinya baru bergabung dengan Monraker tahun 2017 karena saat itu masih berstatus pelajar dilarang ikut. Ia mengaku tertarik masuk karena menganggap banyak kegiatan positif di geng motor tersebut. Motor gak punya, karena banyak yang gak punya motor, masuk jadi ikut bonceng sama teman. Kalau di sini Monraker banyak kegiatan positif, kalau puasa sering berbagi takjil, dan gak pernah ada konflik, gak pernah keluar kota, paling sekitaran Cianjur saja, kata Peggy. Lebih lanjut, Deddy Mulyadi juga terkejut ketika Peggy Setiawan Cianjur membuka jaketnya. Ternyata Peggy Setiawan juga memiliki tato di kedua lengannya, dan gambar tato miliknya itu sampai membuat Deddy Mulyadi terkaget-kaget karena berbentuk macan iblis. Bukan hanya itu saja, ada tanda-tanda lain yang dimiliki oleh Peggy Setiawan Cianjur, yaitu berupa bekas operasi jahitan anting yang besar di telinganya. Sebab tanda-tanda DPO yang dirilis kepolisian Peggy Peron memiliki anting bekas jahitan di telinganya. Deddy Mulyadi yang berada di samping Peggy Setiawan tersebut mengatakan bahwa jika Peggy tinggal di Cirebon, maka dia sudah ditangkap oleh kepolisian sejak lama. Bukan tanpa alasan, Peggy memiliki berbagai ciri yang mengarah ke Peggy Peron. Karena ciri-cirinya sudah mendekati ini bertato, anggota geng motor. Kalau Peggy tinggalnya di Cirebon, kamu sudah kebagian ditahan hari ini, pungkas Deddy Mulyadi.